kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Shalom, Ibu Bapak Saudara keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bangunarjo. Selamat berjumpa kembali. Kita pada saat ini kembali kebaktian pada hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Kita belum bisa kebaktian di gereja secara bersama-sama, sehingga kita tetap kebaktian di rumah secara live, dan saya akan melayani Ibu Bapak Saudara sekalian dari gereja. Mari kita bersama-sama berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan pujian, dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan Ibu Bapak Saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan. Selanjutnya Ibu Bapak Saudara,
Setelah kita memuji Tuhan secara bersama-sama, kita akan melanjutkan acara kebaktian ini. Saya akan memimpin dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami di dalam Roh Kudus. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama boleh berkumpul kembali di hari Minggu untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu dengan seluruh umat-Mu yang berada di rumah masing-masing bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bersama-sama sujud menyembah kepada-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan kepada-Mu, dan nama Tuhan boleh kami muliakan, dan kami boleh sujud menyembah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Ibu Bapak Saudara, kita saat ini akan memuji Tuhan kembali dan memuliakan nama Tuhan kembali.
Sudah saatnya kita saat ini akan berdoa syafaat. Kita akan memohon kepada Tuhan di tengah-tengah kita beribadah. Silakan Ibu Bapak Saudara berdoa syafaat, memohon pada Tuhan. Dan saya akan mendukung setiap doa dan permohonan serta pergumulan Ibu Bapak Saudara dalam syafaat saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kami beribadah bersama umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, kami bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan setiap pergumulan umat-Mu satu persatu, baik jemaat yang ada di Baunarjo maupun jemaat yang ada di Tawangmangu. Dalam pergumulannya Tuhan memberkati, dengan Tuhan memberikan berkat jawaban, bahkan Tuhan mengabulkan setiap doa dan permohonan umat Tuhan. Saat ini yang berdoa syafaat oleh karena sakitnya tubuh saat ini, Tuhan mohon berkat Tuhan memberkati dan menjamah dan menyembuhkannya. Bapak Paulus Mariono dijamah Tuhan, Ibu Sri Mulyani dijamah Tuhan, Bapak Wartoyo dijamah Tuhan, Ibu Suti dan Ibu Jiem dijamah Tuhan. Demikian pula Ibu Mariono dijamah oleh Tuhan, Ibu Dalina dijamah Tuhan, Ibu Harjani dijamah dan disembuhkan Tuhan, Bapak Wartoyo dijamah Tuhan, Ibu Yamti dijamah kakinya Tuhan, disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Ibu Suyono dijamah Tuhan, Bapak Gadot dijamah oleh Tuhan, Ibu Sumini dijamah Tuhan. Kami berdoa untuk yang dalam proses pemulihan, dijamah Ibu Sri Handayani, dijamah Ibu Marinem bersama suaminya Bapak Ranto juga sakit, Tuhan jamah. Bapak Sukimin dijamah oleh Tuhan, Bapak Groho dipulihkan, disembuhkan, dan Bapak Ongki dijamah Tuhan. Bapak Immanuel Mugi terus disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan boleh bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan umat Tuhan yang berulang tahun. Pada tanggal 4 Mei, Saudari Ruth Amelia Rahmani berulang tahun. Tanggal 4 Mei yang sama, Bapak Robertus Agung Lamiono berulang tahun. Tanggal 6 Mei, Ibu Esther Suyatni Wijianto berulang tahun. Tanggal 16 Mei, Ibu Tersia Sulastri berulang tahun. Tanggal 16 Mei yang sama, Mbak Tabita Marcella Amanda Putri berulang tahun. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun. Tuhan terus menjagai kesehatannya, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan akan memberkati setiap pergumulan dan doa mereka, ditambah-tambahkan kesetiaan mereka di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka terpaksa tidak belajar di sekolahan dengan jangka waktu yang lama, dan mereka belajar di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka tetap belajar dengan setia dan bertambah pengetahuan mereka walaupun di rumah masing-masing, baik yang sekolah TK, yang sekolah SD, yang sekolah di SMP, sekolah di SMA, di SMK, bahkan yang sekolah di perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak yang kuliah, mereka semua dari rumah masing-masing melaksanakan kuliah. Bahkan anak kami Jonas Fernando saat ini juga sedang menyelesaikan skripsi dalam kuliahnya. Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk pekerjaan umat Tuhan. Beberapa umat-Mu mengalami pengurangan dalam pekerjaan, ada yang bahkan diliburkan. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan memberkati satu persatu umat Tuhan, sehingga umat Tuhan dalam kondisi seperti ini secara ekonomi, Tuhan terus mencurahkan berkat-Mu dari langit dan memberikan rezeki kepada umat-Mu. Usaha mereka masing-masing menjadi cara Tuhan untuk memberkati dan mencurahkan rezeki kepada seluruh umat-Mu. Dan pada akhirnya umat Tuhan bersama-sama boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan melalui hartanya, melalui hidupnya, melalui pengabdiannya, melalui persembahannya, dan melalui sepersepuluhannya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat yang ada di Tawangmangu, baik keluarga besar Bapak Untung dan keluarga besar Bapak Swastomo. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati dengan menjagai kesehatan, Tuhan memberkati dengan tetap setia, Tuhan memberkati mereka semua saat ini yang mungkin mereka menonton bersama beribadah dengan hamba-Mu.
Tuhan senantiasa memberkati jemaat Tuhan yang ada di Talaman. Demikian pula Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, Badan Pengurus Nasional, Badan Pengurus Daerah, Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, lembaga-lembaga termasuk lembaga literatur baptis, lembaga pendidikan, lembaga teologi baptis, pendidikan teologi baptis. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati gereja-gereja baptis Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati sehingga kami semua yang tergabung dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu tak lupa berdoa menyerahkan anak-Mu yang berkarya ada di Jepang. Tuhan berkati Mas Arga, bungkus dengan Roh Kudus-Mu sehingga jauhkan dari sakit penyakit, dijagai kesehatannya. Hamba-Mu berdoa menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan memberkati juga kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai RT dan RW. Mereka semua diberkati Tuhan untuk tetap melaksanakan perputaran roda pemerintahan Indonesia. Tuhan memberkati kerjasama semuanya, termasuk tim relawan, tim kesehatan, para dokter, perawat, TNI, Polri, semuanya bekerja sama untuk bersama-sama melaksanakan tugas dalam kondisi COVID-19 ini. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kesehatan bagi para medis, para dokter, para perawat, rumah sakit yang menangani virus corona. Kami berdoa agar para dokter perawat tidak tertular, tapi dijagai dengan kesehatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan agar corona dimusnahkan dari bumi, bahkan dimusnahkan dari Indonesia, sehingga kami boleh melakukan kembali aktivitas kami, baik berkarya, baik bermasyarakat, baik bergereja, dan memuliakan nama Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Berdoa dan memohon syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudara, mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan Ibu Bapak Saudara memuji Tuhan di rumah dan akan dipandu dari gereja. Mari kita memuji Tuhan.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama memperhatikan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengingat bersama-sama, pada masa-masa ini adalah masa penampakan Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitan. Pada masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari, Tuhan Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan pada tanggal 10 Mei, 17 Mei, 21 Mei, puncaknya 40 hari, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan pada masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat 40 hari perjalanan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kita akan belajar tentang itu bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati hamba-Mu boleh menjabarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan lidah, pikiran, hati, dan tubuh hamba-Mu sehat, sehingga firman Tuhan boleh hamba-Mu jabarkan kepada umat-Mu, dan umat-Mu boleh Kau persiapkan hatinya seperti tanah yang subur merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak yang dikasih Tuhan, penampakan Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus memulihkan krisis kepercayaan murid-muridnya. Yang kedua, Tuhan Yesus menyelesaikan visi dan misinya yang belum selesai sampai masa kematiannya di kayu salib, yaitu Tuhan Yesus Kristus mengangkat pemimpin jemaat yang dinamai gembala. Berikutnya, Tuhan Yesus Kristus melanjutkan mendirikan jemaatku dan memerintahkan kepada muridnya memberitakan kabar baik dan mengumpulkan orang-orang yang percaya menjadi jemaatku dan menjadi gereja. Sehingga gereja didirikan Tuhan pada masa sebelum Yesus Kristus mati di kayu salib, tapi belum ada jemaatku. Yesus memerintahkan murid-muridnya pada masa mendekati kenaikan ke surga pada tanggal 21 yang mendatang dengan memberitakan kabar keselamatan dan mengumpulkannya menjadi jemaatku. Jemaatku terjadi pada Kisah Para Rasul. Kita akan belajar pada tanggal 21 hari Kamis 2 minggu yang akan datang. Pada saat ini Bapak Saudara sekalian, kita akan belajar tentang Tuhan Yesus Kristus sangat penting untuk memulihkan krisis kepercayaan murid-muridnya. Pada masa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, maka seluruh murid Yesus krisis kepercayaan kepada Tuhan. Dan pada masa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, murid-murid Yesus semua pergi kocar-kacir kemana-mana. Mereka pergi. Yang masih ada, yang kita perlu perhatikan, seorang murid yang masih muda kala itu mendampingi Ibu Maria, dan Tuhan Yesus perintahkan untuk merawat ibunya. Kalau beberapa para ahli kitab mengatakan itulah seorang yang bernama Yohanes. Dia saja yang bertahan untuk mengikuti Tuhan Yesus, lainnya pergi lari semua. Mengapa? Karena krisis kepercayaan. Sampai masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mereka masih mengalami krisis kepercayaan. Apa saja bukti-bukti krisis kepercayaan itu? Mari kita lihat bukti-bukti krisis kepercayaan itu. Yang pertama, pada masa perjalanan Tuhan Yesus Kristus ke Emmaus, pada kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat 16, murid-murid Yesus bersama dengan Yesus dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka tidak dapat merasakan dan melihat bahwa itu Yesus. Itu krisis kepercayaan luar biasa. Mereka tidak dapat merasakan bahwa mereka sedang berjalan dengan Yesus. Pada ayat yang ke-15-16 Lukas pasal 24, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri dekat dengan mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Ibu bapak yang dikasih Tuhan, krisis kepercayaan itu dampaknya adalah tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan, tidak dapat melihat kebersamaan Tuhan. Apakah kita mengalami pernah krisis kepercayaan? Pada saat-saat kita mengalami krisis dalam hidup, pada saat kita mengalami krisis dalam hidup, kadang kita merasakan, oh Tuhan sangat jauh, oh Tuhan tidak mendengarkan saya, oh Tuhan tidak memperhatikan saya, dan lain sebagainya, padahal Tuhan ada bersama kita. Itulah tanda-tanda krisis kepercayaan. Murid Yesus, pada waktu Yesus datang setelah kebangkitannya, mereka tidak dapat melihat Yesus dan mereka itu mengalami krisis kepercayaan. Yang kedua, para murid-murid Kristus, saya katakan pada masa itu adalah mereka semua takut, lari meninggalkan Tuhan dan mereka bersembunyi. Yohanes pasal 24, kita bersama-sama akan lihat Yohanes pasal 24. Yohanes pasal 24. Kita belajar ibu bapak saudara dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes, bukan Yohanes 20. Kita melihat bersama-sama bukan Yohanes pasal 24, tetapi Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Demikian firman Tuhan ayat 19. Ketika hari sudah malam dan pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan pada waktu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid Tuhan Yesus, sejak Yesus disalibkan, mereka semua lari dan takut. Pada saat mereka bertemu di suatu rumah, mereka kunci karena mereka merasa ketakutan. Sehingga ibu bapak dikasih Tuhan, krisis kepercayaan menjadikan ketakutan. Kita juga mengalami ketakutan, itulah krisis. Ketakutan ini, ketakutan itu menjadikan krisis. Menunjukkan bahwa kita krisis itu. Kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi takut. Dan berikutnya krisis kepercayaan itu, mereka kembali tidak percaya kepada Tuhan. Itulah krisis kepercayaan. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya bahwa itu Yesus. Kita lihat pada masa perjalanan ke Emmaus, mereka tidak menyadari bersama dengan Yesus. Mereka berjalan sampai jauh berjalan dan dia tidak merasakan, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memahami itu. Tuhan Yesus Kristus memperhatikan itu. Maka tahap pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memperbaiki krisis, atau Tuhan Yesus memulihkan krisis kepercayaan murid-muridnya terlebih dahulu. Mengapa terjadi krisis kepercayaan? Atau mengapa menjadi tidak percaya terhadap firman Allah? Mengapa menjadi tidak percaya kepada Tuhan? Mengapa terjadi krisis kepercayaan? Salah satu faktor dalam perjalanan murid-murid Yesus ke Emmaus pada pasal kitab Injil Lukas bersama-sama, kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, kita akan lihat bersama-sama kitab Injil Lukas pasal 24, bahwa selama ini ternyata murid-murid Yesus dan banyak orang Yahudi salah mempersepsikan firman Allah. Memang firman Allah mengatakan bahwa Yesus akan menjadi raja bagi orang Yahudi, bagi bangsa Israel. Tapi mereka berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja seperti Daud, memulihkan orang Yahudi, memulihkan bangsa Yahudi, dan Yesus duduk di tahta dan mereka memulihkan kerajaan-kerajaan Yahudi, kerajaan-kerajaan Israel. No, tidak itu. Tidak itu. Dan itu menjadi salah mereka. Itu menjadi salah. Maka Yesus atau Tuhan kita pada masa kebangkitannya, penampakan diri bagian yang pertama, yaitu Lukas pasal 24 dan Injil Yohanes pasal 20. Lukas pasal 24 dan Injil Yohanes pasal 20. Tuhan Yesus Kristus ingin memulihkan murid-muridnya tentang krisis kepercayaan atau krisis imannya itu. Sebelum Tuhan Yesus Kristus memberi tugas kembali tentang visi dan misinya untuk selanjutnya, yaitu jemaatku dan pemimpin jemaat. Baiklah, yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus Kristus mengulang-ulang kepada murid-muridnya
mengingatkan kembali tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan selama 3 tahun. Selama 3 tahun Tuhan Yesus Kristus mengulang kembali firman Allah yang telah disampaikan selama 3 tahun. Mari kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-20. Lukas pasal yang ke-20 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Berikutnya Tuhan Yesus berkata kembali pada pasal 20 kitab Injil Lukas, ketemu murid-muridnya di lain kesempatan setelah itu, kembali mengulang pasal 20 ayat 44 dan 46. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pertama-tama yang dilakukan Yesus mengulang kembali tentang nubuatan dalam perjanjian lama tentang dirinya, mengingatkan kembali bahwa selama pelayanan bersama dengan Yesus selama 3 tahun, Yesus selalu berkata, sampai 4 kali Yesus menyampaikan bahwa ia harus menderita dan mati di kayu salib, dan ia harus dikuburkan, dan dia harus dibangkitkan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kitab suci adalah dasar utama untuk memulihkan krisis kepercayaan. Karena kitab suci tetap sama sejak dulu pada masa Tuhan Yesus, bahkan para nabi sampai saat ini dan sampai selamanya. Ia tidak berubah. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun kitab suci. Berdiri tegak. Dan janji Allah tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Memulihkan krisis kepercayaan bagi murid-muridnya, Tuhan Yesus Kristus mencoba membuka kitab para nabi. Dan Tuhan Yesus juga membuka apa yang dikatakan Yesus selama 3 tahun kepada murid-muridnya, bahwa ya, itu harus terjadi. Sehingga murid-muridnya dapat tahu dan membuka pikiran murid-muridnya. Pada pasal 20 tadi, ayat yang ke-45, maka terbukalah murid-muridnya tentang kitab suci. Kita lihat pasal 20 tadi dan berikutnya, ayat 31. Pasal 20 ayat 31 kita baca bersama-sama. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, yaitu mengenal Tuhan Yesus. Memulihkan krisis kepercayaan. Dan mereka melihat Tuhan. Telah Tuhan Yesus membuka mata mereka melalui firman Allah, baik kitab yang tertulis dari para nabi maupun firman yang disampaikan Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus Kristus mencoba membuka mata mereka dengan cara Tuhan Yesus Kristus kembali mempraktekkan perjalanan hidup mereka yang dekat sebelum Yesus disalib. Tuhan Yesus Kristus mencoba membuka mata mereka dalam kitab Injil Lukas. Kembali kita akan melihat kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 dan 42. Tuhan Yesus Kristus mengajak mereka, dan Tuhan Yesus Kristus mengajak mereka untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus memakan dan meminum anggur. Bagaimana Yesus Tuhan kita itu makan, dan bagaimana Tuhan kita Yesus minum. Supaya mereka diingatkan kembali sejarah Tuhan sebelum disalib yang dekat, yaitu perjamuan Tuhan. Dengan mengingatkan peristiwa yang terjadi sebelum Yesus disalib, waktu yang dekat, yaitu Paskah perjamuan malam, murid-murid Yesus kembali disadarkan, diingatkan, dipulihkan kepercayaan. Bagian yang ketiga, yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus adalah menunjukkan bukti luka yang ada pada tubuhnya tatkala ia dipaku dan tatkala ia
ditusuk lambungnya dengan tombak. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus ingin bukti itu. Bahkan Thomas berkata, aku belum percaya sebelum aku mencucukkan tanganku pada luka di tangan, di lambung, dan di kaki, bekas paku, dan di lambung. Aku belum percaya itu. Sebagian dari kebanyakan orang percaya kepada Tuhan tatkala ia melihat bukti-bukti yang terjadi. Bukti yang terjadi membuat mereka percaya kepada Tuhan. Maka kadangkala ada banyak orang yang setelah mengalami krisis dan dipulihkan oleh Tuhan, mereka bersaksi mereka kepada banyak orang, supaya orang lain juga dikuatkan bahwa ia telah mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami berkat Tuhan, disaksikan, dan pada saat itulah mereka menguatkan iman yang lain dan memulihkan krisis kepercayaan bagi yang lain. Maka bersaksi di antara kita yang telah mengalami mujizat Tuhan itu sangat penting. Tuhan Yesus Kristus ingin membuktikan itu dengan bersaksi, dan Tuhan Yesus Kristus membuktikan itu tentang tangannya yang dipaku itu. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 20, kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 40, Yohanes pasal 20 ayat 27. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus dalam ayat-ayat itu, dalam pasal itu, dalam kitab itu menunjukkan kepada murid-muridnya, lihatlah ini tanganku yang luka, lihatlah ini kakiku yang luka karena paku, lihatlah ini lambungku. Dan Tuhan Yesus membuktikan itu. Firman Allah dan Tuhan sendiri selalu ingin membuktikan keberadaannya, membuktikan otoritasnya kepada kita. Dan Tuhan selalu membuktikan janjinya, ya dan amin, kepada kita. Dan Yesus membuktikan kepada murid-muridnya tentang luka yang ada pada tubuhnya supaya mereka percaya. Dan secara khusus kita akan melihat pengalaman Thomas, di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri menunjukkan kepada Thomas. Demikian. Pada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, demikian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas mengalami krisis kepercayaan yang sangat luar biasa. Dia berkata kepada murid-muridnya yang lain yang kebetulan sudah melihat Yesus, Thomas lebih belum melihat Yesus, dan dia berkata pada teman-temannya bahwa aku belum percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku pada tangan Tuhan Yesus yang luka karena paku, kakinya yang karena paku, dan lambungnya karena tombak. Aku belum percaya. Itulah krisis kepercayaan. Dan Tuhan Yesus mau membuktikan itu. Tuhan Yesus selalu membuktikan itu. Ini lihat. Ini lihat. Dan pada akhirnya, maka Thomas setelah melihat itu, Tuhan Yesus berkata, percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Luar biasa. Ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas dipulihkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Seluruh murid-murid Yesus dipulihkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hasil daripada Tuhan Yesus Kristus memulihkan kepercayaan murid-muridnya, dan murid-muridnya sungguh menjadi percaya. Ini bagian yang terpenting sebelum Tuhan memberikan tugas, visi, dan misi yang sangat berat bagi mereka yang harus mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga. Maka ini penting. Tatkala Tuhan Yesus Kristus menunjukkan dirinya, tatkala Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Allah, tatkala Tuhan Yesus Kristus mempraktekkan, memeragakan peristiwa sebelum penyaliban, yaitu perjamuan Tuhan kepada murid-muridnya, maka pada kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 31, Yohanes pasal 20 ayat 20, Yohanes pasal 20 ayat 18, kita lihat di sini. Yang pertama dikatakan, murid-murid Tuhan Yesus hatinya berkobar-kobar, hatinya bersemangat kembali tatkala ia mendengarkan firman Allah, dia diingatkan kembali, maka hatinya berkobar-kobar menunjukkan bahwa imannya telah dipulihkan.
kepercayaannya telah dipulihkan. Berikutnya Ibu Bapak dikasih Tuhan, pada saat kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 20, murid-muridnya itu bersukacita, merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Yang tadinya ketakutan, yang tadinya tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan, tatkala dipulihkan krisisnya, kepercayaannya, maka ia dapat bersukacita kembali, merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Yang terlebih adalah Thomas. Pada pasal 20 kitab Injil Yohanes, kita lihat bersama-sama, ia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Lalu Thomas sujud dan menyembah, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu bentuk daripada pemulihan krisis kepercayaan. Adanya hati yang semangat kembali, yang tadinya terasa putus asa, sedih, kecewa, dan bercampur aduk, dan mereka berkobar-kobar kembali. Yang berikutnya, pemulihan kepercayaan dibuktikan dengan adanya sukacita kembali. Tadinya mereka berduka cita, mereka ketakutan, mereka sembunyi, tetapi akhirnya mereka mengalami sukacita yang sangat luar biasa, bukti bahwa kepercayaannya dipulihkan kembali. Yang ketiga, mereka kembali sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka sujud kembali menyembah kepada Tuhan. Itulah Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tatkala mengalami krisis kepercayaan dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan, maka perlu ada pemulihan krisis kepercayaan. Pemulihan krisis kepercayaan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dengan cara ia mengulang kembali firman Tuhan. Krisis kepercayaan harus kita ulang dengan firman Tuhan, meyakini kembali firman Tuhan. Krisis kepercayaan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dan membuktikan peristiwa itu, dan di mana ada mujizat Tuhan. Krisis kepercayaan dipulihkan dengan mengingat peristiwa yang terjadi jangka waktu pendek, pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam jangka pendek, sehingga kita dipulihkan dari krisis kepercayaan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, mengucap syukur oleh karena Engkau boleh memberikan pemahaman kami pada saat krisis kepercayaan terjadi oleh karena keadaan-keadaan yang membuat kami mengalami krisis kepercayaan. Murid-murid Tuhan Yesus merasakan itu tatkala Yesus mati di kayu salib, dan tugas Tuhan Yesus Kristus dalam penampakan diri selama 40 hari sebelum naik ke surga adalah memulihkan krisis kepercayaan murid-muridnya kepada Engkau. Dan Tuhan Yesus pasti memulihkan krisis kepercayaan kami kepadamu tentang situasi dan kondisi saat ini dalam kehidupan umat-Mu, dari ekonomi, dari sakit penyakit, dalam segala hal. Kadangkala kami mengalami krisis kepercayaan, dan Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong kami untuk memulihkan krisis kepercayaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Yang tak lesu, meski musuh menghadang.
bersama-sama. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang memberi kami pemahaman yang dalam hingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu, Bapak, Saudara. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Tuhan memberkati Ibu, Bapak, Saudara. Sampai jumpa. Haleluya. Amin. Ayo sudah cintaku,